Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno, Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa, M.Hum, Bapak Rahmat Sopian M.Hum, dan Bapak Aditya Pratama M.Hum. Perkenalkan, nama saya Yogi Bintara, nomor pokok mahasiswa 180210210011. Saya adalah mahasiswa jurusan Sastra Sunda Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai istilah-istilah keprofesian masyarakat Sunda kuno menurut naskah Sanghyang Siksa Kandang Karsian. Keprofesian menjadi salah satu penunjang adanya sistem kompleks dalam kebudayaan untuk mengatur berjalannya setiap keahlian. Sedangkan pengertian budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. Di antaranya mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat, termasuk keprofesian atau profesi. Pada naskah Sanghyang Siksa Kandang Karsian terkutip beberapa profesi masyarakat Sunda kuno. Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karsian merupakan sebuah ensiklopedis. Mengapa disebut ensiklopedis? Karena naskah Sanghyang Siksa Kandang Karsian merupakan sebuah teks Sunda kuno yang berisi tentang gambaran kehidupan bermasyarakat Sunda pada masa itu. Dan terisi juga dengan pedoman moral masyarakat Sunda kuno. Di dalamnya termuat ungkapan dan keterangan tentang 10 kesejahteraan atau dasakerta, 10 pengabdian atau dasa perbakti, 10 alat indera atau panca indria, sebutan kerabat dalam keluarga, penjelasan tentang 5 kenyataan yang sedang berlangsung atau panca tatagata, disebutkan juga panca aksara atau 5 tulisan, panca biapara atau 5 pelindung, panca putra atau 5 orang putra Sangkandiawan, panca kusika atau 5 resi murid siwa, dan pembagian 5 arah mata angin beserta warna dan dewa yang menempatinya yang disebut Sanghyang Wuku 5. Tertuang juga larangan dan anjuran dalam berbagai aspek kehidupan manusia, berbagai judul cerita pantun, judul kawih, permainan, motif ukiran, senjata, makanan, formasi perang, motif kain, mantra, pertanda alam, ajaran cara mengukur tanah, jenis pelabuhan, harga-harga, sandi, bahasa, pekerjaan atau keprofesian, dan keahlian. Termuat pula ungkapan berbagai perbuatan baik dan buruk manusia
tanah-tanah kotor, sifat-sifat kearifan, keutamaan, etika, ungkapan trigeuing, tritangtu, dan triwarga, serta dibubuhi dengan penjelasannya. Istilah-istilah keprofesian dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Kersian terkutip ada 20 profesi yang disebutkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memen atau dalang atau disebut juga ahli cerita. Yang kedua ada paraguna atau ahli kawih atau juru kawih. Yang ketiga ada hempul, ahli dalam permainan. 4 ada perpantun atau juru pantun. 5 lukis atau juru lukis atau pelukis. 6 pandai atau ahli membuat senjata dan pengolah besi. Yang ketujuh ada maranggui atau disebut ahli ukir. 8 hareup catra, kalau zaman sekarang disebut juru masak atau koki. 9 ada pangeyeuk atau ahli tenun. 10 ada pertanda atau disebut juga ahli agama. Yang 11 ada hulu jurid, yaitu ahli taktik dalam peperangan. Yang ke-12 ada brahmana, yaitu ahli segala macam mantra dan ajian. Ke-13 ada badaga atau ahli memuja atau pemuja. 14 ada pendeta yang ahli dalam dharma siksa atau pendoman hidup. 15 ada ratu atau raja. 16 ada mangkubumi atau ahli pertanahan. Yang ke-17 ada puhawang atau nahkoda. 18 ada citra sang biapati atau biapari, yaitu ahli hitungan. 19 ada wiku paraloka, yaitu ahli tapa. Yang ke-20 ada dharma murcaya, yaitu ahli bahasa atau penerjemah. Berikut adalah bukti kutipan yang diambil dari naskah Sang Hyang Siksa Kandang Kersian, hasil terjemahan yang membuktikan bahwa pada naskah Sang Hyang Siksa Kandang Kersian ada istilah-istilah keprofesian pada masyarakat Sunda kuno zaman dahulu. Dari ke-20 istilah profesi yang ada pada kehidupan masyarakat Sunda kuno yang masih digunakan sampai sekarang atau yang masih ada sampai sekarang, yaitu ada 3 istilah yang sering saya dengar. Yang pertama ada paraguna. Namun pada zaman sekarang paraguna lebih identik artinya bukan juru kawih atau ahli kawih, tapi seseorang yang ahli dalam karawitan. Lebih dikenal dengan ahli karawitan paraguna itu. Yang kedua ada lukis. Kalau lukis itu masih sama artinya, yaitu juru lukis atau pelukis yang masih bertahan sampai sekarang. Yang ketiga ada pandai atau juru ahli dalam membuat senjata atau pengolah besi. Pada zaman sekarang pandai-pandai masih ada banyak di perkampungan yang ahli dalam membuat bedog, arit, dan sebagainya. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Kersian ini menjadi acuan bahwa sejak naskah ini ditulis sampai sekarang sudah banyak kebudayaan dan istilah-istilah dalam bahasa Sunda yang lenyap dimakan zaman. Kutipan naskah ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Sunda memiliki budaya yang otentik yang perlu dijaga oleh kita semua.
Mudah-mudahan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga pentingnya menjaga bahasa dan kebudayaan Sunda. Mun leungit basana tangtu ilang bangsana. Mungkin sekian presentasi dari saya. Tentu banyak kesalahan dalam pelafalan dan penyampaiannya. Saya mohon maklum. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.